mempertontonkan mereka itu seakan-akan tidak ada masalah gitu. Mungkin hari ini kita melihat geng Solo sedang disingkirkan segala macam, tapi di satu sisi kita melihat postingan yang menunjukkan kemesraan mereka. Ada apa sebenarnya negara ini? Apa yang sedang mereka lakukan di belakangnya? Gitu kan? Itu yang nggak kita tahu. Akhirnya kita lah yang dibuat gaduh akan hal itu semua. Seolah-olah itu bukan untuk rakyat, tapi untuk mereka sendiri, untuk kenikmatan hidup mereka sendiri. Ketika rakyat, satu rakyat saja atau satu kelompok saja masih kelaparan atau tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak, maka negara belum merdeka. Karena kita tahu sebetulnya di negeri ini perubahan selalu dimulai dengan gerakan mahasiswa sama rakyat. Nah, sekarang terjadi gonjang-ganjing begini, kira-kira ada nggak kami yang tua-tua ini perlu juga informasi, ada nggak dibincang-bincangkan ini detail, dan kira-kira apa yang sekarang dirancang-rancang, ya kalau ada perubahan dari orang tapi disampaikan sehingga matching antara apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan oleh orang tua bisa matching dengan apa yang akan dilakukan oleh adik-adik kami di mahasiswa. Barangkali langsung aja ke PM aja dulu, baru saya ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaki Fatala, selaku Ketua BEM Universitas Tambangsa. Di sini saya menghormati abang-abang, ibu-ibu, senior-senior dan juga teman-teman seperjuangan yang memang masih memperhatikan negara kita saat ini. Nah, diskusi kita itu 80 tahun Indonesia Merdeka, bagaimana nasibnya? Tadi kan pertanyaannya itu adalah apakah saat ini BEM hari ini mendiskusikan keadaan negara hari ini? Nah, kalau kita bicara terkait teks Undang-Undang 1945, di situ kan dijelaskan di alinea ke-3 atau ke-4, mesejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka hari ini, kalau kita bicara terkait Indonesia merdeka atau tidak secara administrasi, ya kita merdeka karena kita memiliki de facto dan de jure. Itulah yang menjadi syarat PBB. Tapi secara lebih pengertian merdeka, maka saya sendiri memastikan bahwasanya Indonesia belum merdeka. Ini tergambar dari beberapa kali saya diskusi juga dengan BEM bahwasanya pendidikan yang seharusnya mencerdaskan kehidupan bangsa itu malah mahal, terus ada intervensi langsung dari atas. Jadi mana mahasiswa hari ini itu ketakutan untuk berdiskusi, bukan takut untuk menghadapi para aparat dan sebagainya, tapi takut apa? Takut pada birokrasi kampusnya langsung, karena ada intervensi dari atas. Nah itu yang menjadi dilema kawan-kawan mahasiswa. Lalu di era digital hari ini cukup banyaknya berita-berita masuk. Oke, kita bilang hari ini informasi gampang didapat, baik AI dan sebagainya sangat-sangat gampang didapat, tapi perlu disadari dengan majunya teknologi digital dan sebagainya, maka semakin banyak juga hoax yang bersebaran di sana. Maka perlunya ada peningkatan literasi dari kami. Ya kami sebagai mahasiswa harus menyadari harus ada peningkatan literasi dalam membaca berita dan sebagainya. Karena apa? Jangan sampai kami membaca berita hoax. Ya akhirnya apa? Terjadi adu domba, baik dari para pimpinan pusat maupun ke para mahasiswa. Nah itu. Lalu apalagi yang belum merdeka dari Indonesia? Ya, saya pernah ngobrol dengan senior saya, dia bilang gini, dan ini prinsip saya juga, negara tidak akan merdeka jika masih ada satu rakyat yang masih kelaparan, karena itu sudah dijamin oleh negara gitu. Akan disejahterakan. Maka ketika rakyat, satu rakyat saja atau satu kelompok saja masih kelaparan atau tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak, maka negara belum merdeka. Mungkin itu saja lah, mempersingkat waktu juga, maka saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa peran HMI untuk menggalang lagi kekuatan Islam di kampus untuk berpartisipasi membangun negeri ini supaya seperti yang diharapkan oleh laporan PANE. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan kita kesempatan untuk kita berhadir dan berkumpul berdiskusi pada sore hari ini. Tak lupa juga semua mendengarkan salam kita hadirkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya dapat kita rasakan di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian saya mendapatkan tema, yakni tantangan generasi muda selaku pengawal nilai-nilai bangsa dalam era transformasi teknologi, guardian of value. Nah, ini merupakan peran dari mahasiswa juga, guardian of value. Nah, di sini kita dapat memahami bahwasanya apa sih nilai-nilai dari bangsa Indonesia. Mungkin kita bisa mengkerucutkan ke dalam Pancasila. Pancasila merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, merupakan nilai-nilai yang diberlakukan di seluruh Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia. Namun ada juga nilai-nilai kebangsaan, yaitu gotong royong, toleransi, disiplin, mandiri, dan lain sebagainya. Namun itu berpucuk pada Pancasila. Nah, tantangannya apa sekarang ini pada anak muda? Yang pertama, teknologi informasi, teknologi digital ini ternyata memiliki dampak positif dan negatif. Mungkin positifnya bisa kita lihat bagaimana perkembangan digital sekarang. Namun, apakah perkembangan teknologi ini sejalan dengan perkembangan manusianya? Yang kita lihat di lapangan, ternyata tidak semua user itu paham dari software dan juga hardware yang digunakan. Tidak semua manusia itu memahami bagaimana perkembangan teknologi ini. Iya, benar, teknologi itu dibuat oleh manusia. Namun terkadang manusia ditemani oleh teknologi. Jadi sekarang siapa yang robot? Ternyata itu masih menjadi dilema di kita. Kemudian arus informasi yang tidak tersaingi. Nah, kita tahu bahwa banyak sekali sekarang hoax yang beredar. Artinya penyaringan informasi yang ada sekarang ini tidak bisa kita hadang-hadang, tidak bisa kita halangi. Begitu masuk saja gitu kan. Bahkan Indonesia merupakan negara terbesar keempat yang masyarakatnya pengguna gadget. Dan itu dari rentang usia yang paling banyak itu di usia 15 sampai dengan 24 tahun. Itu sekitar 92,14%. Di bawah 15 tahun itu ada 36,99%. Kemudian di usia 25 sampai dengan 64 tahun ada 74,80%. Dan kemudian di atas 65 tahun ada 26,87%. Nah, itu data pengguna gadget di Indonesia yang merupakan kita pengguna gadget terbanyak se-dunia, terbesar keempat. Artinya, memang dari efek dan juga dampak teknologi informasi ini tidak bisa kita bendung. Nah, kemudian apa dampak-dampak dari teknologi yang berkembang saat ini? Krisis identitas. Anak-anak muda sekarang tidak bisa lagi memfilter mana yang menjadi nilai-nilai dia, nilai-nilai bangsa Indonesia. Terlalu terikut sama budaya-budaya luar. Artinya, sekarang ini anak-anak muda ini merupakan yang menjadi penerus bangsa, ternyata masih minim nilai-nilai yang dikuatkan dari dalam dirinya. Ideologinya, pemahamannya, dan juga bela negaranya ternyata masih belum kuat dari dalam. Kemudian bagaimana disrupsi etika dan norma? Kita lihat bahwasanya sekarang anak-anak sudah banyak yang terindikasi narkoba, tawuran, dan segala macam. Nah, itu karena budaya ikut-ikutan itu. Mereka melihat di media, mereka melihat orang-orang sekitarnya. Kita bisa lihat di Medan Utara bagaimana tawuran, kekerasan, dan segala macam. Itu menjadi PR kita bersama. Dan ternyata bukan hanya lingkungan, tapi media-media juga mempertontonkan mereka dengan hal-hal seperti itu. Kemudian, apalagi ketimpangan literasi digital dan juga godaan praktik yang ada di sosial media, pornografi, dan juga lain sebagainya. Ada banyak hal-hal yang bisa menjadi pengaruh untuk mereka berpikir dan bertindak. Lalu apa tantangannya? Apa tantangan kita? Dan apa juga solusinya? Nah, kita sebagai anak muda nih, kami nih sebagai anak muda, dari sini ada BEM USU, ada BEM Dharma Wangsa. Yang pertama kita harus menjadi teladan. Yang mana di sini kita harus menjadi penerjemah nilai-nilai itu. Baik itu nilai secara visual, nilai secara verbal, maupun nilai secara digital. Secara visual, bagaimana kita memperlihatkan dan mempertontonkan. Secara verbal, bagaimana kita membahasakan dan juga mensosialisasikan. Secara digital, bagaimana kita bisa membuat sebuah media dan juga menggalakkan, mengkampanyekan bagaimana menjadi warga negara, bagaimana menjadi anak muda yang kreatif. Nah, itu menjadi PR kami sebagai anak muda yang akan dipandu juga dan dimentori oleh abang-abang sekalian. Dengan harapan, dengan banyaknya inovasi
generasi anak muda bisa didukung oleh segala lini dari masyarakat. Kemudian tadi soal kemerdekaan. Bagi saya, kemerdekaan itu merupakan sebuah kata kerja, yang mana itu harus terus upayakan, bukan hanya sebuah kata sifat. Oke, sifat kita merdeka secara administratif, tapi bagaimana kinerja kita untuk memperjuangkan kata merdeka itu? Itu yang menjadi tantangan kita bersama, bukan hanya anak muda, tapi juga generasi tua dan juga generasi yang akan datang, yang akan mempertunjukkan bahwasanya tahun 2045 Indonesia itu bisa jadi Indonesia emas. Itulah harapan kita bersama, bukan Indonesia cemas, bersama dengan anak muda, generasi X, generasi Y, generasi A, generasi Beta, dan selanjutnya itu akan bisa membawa Indonesia menjadi Indonesia emas di 100 tahunnya. Itu ya harapan kita bersama yang insya Allah dengan keberadaan kita semua, dengan pemikiran-pemikiran kita semua, dengan ideologi dan juga idealisme kita tanamkan sejak kecil. Nah, sejak kecil lah yang merupakan usia-usia atau golden age. Anak muda itu dari umur 0 sampai dengan 10 tahun itu ditanamkan penanaman nilai, penanaman akhlak, penanaman moral. Itu tidak akan bisa dilupakan. Beda dengan kalau misalnya udah mempelajari sesuatu hal itu jika ada 10 tahun itu bakal cepat lupa. Tapi kalau misalnya di 0 sampai dengan 10 tahun yang merupakan golden age, itu merupakan sebuah stimulus yang tidak akan bisa dihilangkan sampai dengan kapan benar, itu akan terus diingat sampai dengan dewasa, sampai dengan tua. Nah, dengan harapan anak-anak muda bisa terus menggalakkan kegiatan-kegiatan bersama dengan BEM juga dan juga organisasi-organisasi kepemudaan lainnya. Mari sama-sama kita terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat ya, yang kami hormatin para bapak ibu, abang kakak, senior kami, para pendahulu ya, yang telah merasakan hiruk pikuknya dunia ini, hiruk pikuknya negara kita sampai dengan saat ini. Kemudian yang kami banggakan juga kawan-kawan hadir juga dari ketum cabang HMI, kemudian ada teman saya juga dari BEM dan Mawaksa gitu ya, dan abang-abang kakak-kakak yang berhadir pada kegiatan kali ini. Kami berbicara tentang anak muda, temanya tetap 80 tahun Indonesia Merdeka, bagaimana nasibnya, tapi mengkerucut tentang tantangan generasi muda sebagai penerus kepemimpinan dalam era transformasi digital. Nah, kita melihat seperti tadi yang sudah banyak disampaikan oleh para senior kita, bahwasannya hari ini 80 tahun Indonesia, apakah kita sudah benar-benar merdeka atau hanya merdeka hanya sebagai kata saja, tapi kita belum merasakan apa yang artinya merdeka tadi. Ketika hari ini banyak para pemuda, tadi disampaikan juga dengan ibu tadi yang tamat kuliah, mereka masih mencari kerjaan, tamat kuliah masih mencari lowongan kerjaan. Kalau tidak ada orang dalam, maka tidak akan masuk ke dalam kerjaannya. Itulah persoalan anak muda sekarang gitu ya. Mungkin putusnya setelah kuliah mereka malah mengemis-ngemis segala macam. Itulah persoalan bangsa kita hari ini. Anak mudanya tidak diperdayakan. Ketika hari ini anak mudanya sudah kuliah bagus-bagus, sudah kuliah mendapatkan ilmu, kemudian sudah diizinkan untuk kuliah, tetapi bangsa kita hari ini tidak memikirkan anak mudanya. Makanya banyak anak-anak muda sekarang gitu ya, putus sekolah, putus kuliah, bahkan setelah kuliah masih ada yang mengamen, masih ada yang meminta-minta dari rumah ke rumah. Itu sangat kita khawatirkan. Bahkan ketika 20 tahun lagi kita akan merasakan Indonesia emas katanya, tapi saat ini kita pemudanya udah cemas melihat negara kita hari ini, cemas dengan keadaan ekonominya, cemas dengan keadaan para pemudanya yang tidak diperdayakan dan dimanfaatkan ilmu-ilmunya, dimanfaatkan tenaganya dan lain sebagainya. Maka hari ini kami ya, anak muda hari ini juga banyak belajar dari para pendahulu kami, banyak belajar para orang tua, kemudian senior-senior yang telah melewati banyaknya kehidupan ya, jalannya kehidupan di Indonesia. Kemudian kita melihat warisan 80 tahun kemerdekaan selama 8 dekade ya, menunjukkan bahwa setiap generasi itu punya tantangannya sendiri.
di mana generasi 45 dulu berjuang dengan bambu runcing, kemudian generasi reformasi berjuang dengan idealismenya demokrasi, dan kini generasi kami, generasi di mana banyaknya anak muda ini sedang berjuang dengan adanya teknologi secara informasi. Nah, berbicara tentang teknologi digital, ada dampak baiknya dan ada dampak buruknya, di mana dampak baiknya sering kita rasakan, kita mudah mendapatkan akses informasi, mudah apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita inginkan, mudah untuk kita dapatkan. Tetapi dalam hal negatifnya, ini bisa menjadi pisau ke dalam diri kita sendiri gitu. Ketika informasi yang beredar di dalam sosial media itu lebih banyak hoaxnya, lebih banyak memang untuk mengadu dombanya, dan itu bisa jadi berasal dari memang campur tangan pemerintah sendiri, di mana teknologi digital, AI dan lain sebagainya itu diciptakan untuk menghancurkan anak mudanya. Kemudian menghadirkan keadilan sosial di era digital. Nah, para pendiri bangsa kita dulu berjuang agar rakyat ini merasa keadilan sosial. Tetapi hari ini, tantangan pemimpin hari ini adalah memastikan bahwasannya transformasi digital ini tidak melahirkan arah ke jurang baru, tetapi ini harus kita lakukan banyak pembaruan sehingga digital hari ini itu benar-benar berdampak kepada anak muda ataupun kepada orang tua hari ini. Karena yang kita lihat juga di negara kita ketika berbicara dengan digital, belum semua yang merasakan ataupun belum semua yang merasakan digital itu hadir bermanfaat baginya. Banyak yang terlena akan digitalnya gitu ya. Bahkan anak muda sekarang banyak yang terlena dengan kemudahan-kemudahan itu. Ada AI, ada GPT dan lain sebagainya. Ini membuat banyak generasi muda ketika dia tidak lagi berpikir, tetapi AI yang berpikir untuk dia. Nah, ini sangat hancur kalau misalnya ini dapat diteruskan gitu ya, diteruskan terus menerus sampai dengan yang kita katakan tadi Indonesia emas, tetapi digitalnya itu malah merusak, bukan malah memperbaiki keadaan negara kita. Itu ya mungkin perannya Bapak Ibu orang tua juga penting dalam hal ini ya, untuk sedari dini untuk mengingatkan anak-anaknya menggunakan handphone ataupun menggunakan digital itu ke arah yang lebih baik. Kemudian kemudian tantangan dan etika moralitas digital. Nah, tadi juga ini ketika saya sampaikan tadi, ini bakal berdampak ketika waktu dini, karena banyak ya hubungan digital ini dengan anak-anak yang masih, saya sangat miris ketika melihat ada ibunya melihat anaknya nangis tapi dikasih dengan handphone. Ini benar-benar dirusak dari akarnya. Dari akar aja kita sudah merusak anak kita sendiri. Bagaimana ketika nanti dia besar, bagaimana ketika nanti dia menjadi seorang yang dewasa, dia sudah kenal dengan negatifnya di handphonenya, gitu kan. Semua bisa diakses sama mereka. Apa yang nggak diketahui sama orang tuanya itu bisa terakses sama mereka. Jadi ketika anak-anak yang masih dini itu diberikan handphone secara leluasa, maka ini akan merusak dirinya dari awal. Makanya peran kita semua ya, bukan hanya kepada Bapak Ibu orang tua gitu, kita juga sebagai abang-abangnya, sebagai kakak seniornya juga terus mengingatkan bahwasannya tantangan digital ini sangat luar biasa. Tantangan digital ini sangat perlu diperhatikan terhadap kondisi negara kita. Kemudian budaya instan juga seperti tadi saya sampaikan, mudah sekali untuk kita selalu mendapatkan informasi dengan mudah, dan itu belum tahu benar adanya gitu ya. Bahkan ketika hari ini kita banyak spekulasi ya, berspekulasi keadaan pemerintah, tapi pemerintah mempertontonkan mereka itu seakan-akan tidak ada masalah gitu ya. Mungkin hari ini kita melihat geng Solo sedang disingkirkan segala macam, tapi di satu sisi kita melihat postingan yang menunjukkan kemesraan mereka. Ada apa sebenarnya negara ini? Apa yang sedang mereka lakukan di belakangnya? Gitu kan? Itu yang nggak kita tahu. Akhirnya kita lah yang dibuat gaduh akan hal itu semua. Masyarakat bergaduh di bawah. Ada yang pro sama sini, ada yang pro sama sana, sehingga tidak ada penyelesaiannya. Kenapa hari ini pemerintah membuat seperti itu? Ya supaya kalau saya rasa
supaya rakyat ini tidak bersatu ya, memerangi ketidakadilan di negara kita. Ada yang memang melihat pro-nya kepada pemerintah, melihat kebijakan-kebijakan yang mereka anggap itu tidak berdampak sama mereka, gitu. Tapi kita melihat apa yang mereka keluarkan, apa yang mereka berikan kepada rakyatnya, seolah-olah itu bukan untuk rakyat, tetapi untuk mereka sendiri, untuk kenikmatan hidup mereka sendiri. Maka ya sebagai perannya anak muda harus terus berjuang ya, harus terus berjuang memerangi ketidakadilan, terus berjuang atas nama rakyat, sehingga hari ini anak muda itu tugasnya adalah merawat negara kita, merawat bangsa kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu singkat Bang dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ancaman digital ya yang akan menghadapi. Tapi kita dalam gonjang-ganjing politik sekarang ini kita bisa diakumulasikan ya dari pemikiran mahasiswa ini, bagaimana menggulirkan kesadaran di tengah di tengah tekanan yang ada di perguruan tinggi. Sebenarnya di kami tekanan itu tetap ada dari zaman ke zaman. Ada masa kita juga ada, kita dipaksa dengan SKS itu dipaksa. Ya, tadi saya sudah sampaikan, kita berjilbab aja nggak boleh, penjara. Yang baik tetap kita dukung, kita pertahankan. Yang bengkok, yang nggak baik harus kita luruskan. Itulah makna yang selama ini melekat pada mahasiswa, agent of change, ya kan, perubahan. Kita harapkan bisa berlanjut.